Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile atau rudal balistik antar benua merupakan sebuah sistem rudal atau misil dengan daya jelajah dan jangkauan minimal 5.000 km atau lebih. Kata balistik dalam bidang mekanika memiliki artian sebagai segala sesuatu atau perilaku yang dialami oleh sebuah proyektil, baik peluru, rudal, meriam, atau apapun itu, yang diawali dari proses peluncuran, perilaku terbang, lintasan akselerasi, dan dampak-dampak yang dialami proyektil tersebut saat diluncurkan. Jadi ICBM bisa dietimologikan sebagai sebuah sistem rudal jarak jauh dengan perilaku balistik yang umumnya bergerak menggunakan jalur melengkung atau efek parabola di bawah aksi gravitasi untuk mengurangi hambatan udara dan mendapatkan akselerasi atau percepatan sebelum kemudian menghujam dan bergerak menukik dengan dibantu gaya tarik gravitasi. Dan tahukah Anda, rudal balistik ICBM merupakan sistem perangkat perang strategis, terutama di dalam perang modern, di mana rudal atau misil ICBM mampu mengangkut hulu ledak dalam jumlah besar, bahkan hulu ledak nuklir. Karena itulah, kapabilitas dan teknologi terbarukan dari sistem ICBM wajib hukumnya bagi negara-negara besar seperti Rusia, Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa, dan lain-lain. Pemutakhiran dan upgrade teknologi juga sistem meliputi daya jelajah, jarak jangkauan, akselerasi, kecepatan manuver terus mereka lakukan. Aroma persaingan dalam pengembangan ICBM sekaligus sistem penangkalnya yang notabene adalah sistem pertahanan udara merupakan paket yang tak bisa dipisahkan dalam perang teknologi alutsista strategis ini. Bagaimana tidak, dalam perang modern dan skenario perang nuklir habis-habisan, kesuksesan proses pengiriman atau delivery hulu ledak nuklir ke target tujuan adalah prioritas utama untuk memenangkan pertempuran dan menghancurkan teritori lawan. Karena kita tahu, nuklir diciptakan untuk memusnahkan. Penggunaan senjata nuklir adalah opsi terakhir yang digunakan para adikuasa pemilik nuklir ketika mereka terdesak. Untuk itu, keberhasilan proses pengiriman hulu ledak ke target tujuan adalah tampuk klimaks untuk memenangkan pertempuran. Lantas, seberapa besar ya probabilitas atau peluang keberhasilan ICBM dalam melaksanakan tugasnya dan mampukah sistem pertahanan untuk membendungnya? Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan menjabarkannya secara ringkas. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, di sini Profesor Kardus akan memberikan gambaran dari hasil analisis American Physical Society yang diterbitkan pada 2019 lalu, dan yang menjadi acuan adalah sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat, yakni GMD atau Ground Based Midcourse Defense, yang saat ini menjadi tulang punggung pertahanan Amerika Serikat dengan 44 sistem pencegat yang tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat dan Alaska. Juga sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Sistem pertahanan ini adalah satu-satunya yang saat ini diandalkan oleh Amerika Serikat untuk mengintercept segala ancaman, termasuk yang paling utama adalah serangan nuklir dari Rusia. Dan faktanya, menurut para ilmuwan American Physical Society yang melakukan riset dan studi perhitungan terukur mengungkapkan bahwa sistem pertahanan GMD atau THAAD tidak dapat diandalkan untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan nuklir Rusia atau Cina. Sistem pertahanan midcourse dan THAAD mungkin efektif untuk melakukan pencegatan rudal balistik menengah atau rudal balistik Korea Utara dan Iran. Itu pun dalam jumlah dan kategori yang terbatas, karena diketahui beberapa varian generasi terbaru ICBM seperti milik Rusia sudah berkecepatan hypersonic hingga 22 Mach, dan itu mustahil untuk dicegat. Dan umumnya sistem pertahanan Amerika Serikat saat ini hanya mampu melakukan intercept pada ICBM yang bergerak dengan kecepatan sekitar 2 atau 3 km per detik. Tapi asal Anda tahu, hampir sebagian ICBM milik Rusia mampu berakselerasi sekitar 7 km per detik, dan itu akan sangat sulit untuk ditangani. Meski ada berbagai peluang fase intercept
atau wilayah pencegatan yang memungkinkan untuk dilakukan, seperti burst fase atau proses pencegatan saat ICBM berada di fase peluncuran pada menit-menit pertama saat diluncurkan. Burst fase intercept biasanya akan dilakukan oleh pesawat penembak pembawa senjata laser atau rudal yang beroperasi di wilayah peluncuran. Dan kemudian mid course fase atau fase tengah jalan melakukan pencegatan ketika ICBM sudah berada di luar angkasa atau di orbit. Fase ini sangat sulit dan membutuhkan rudal balistik pencegat yang besar dan berat. Itu pun persentase keberhasilan tak lebih dari 30%. Dan yang ketiga adalah fase terminal atau ketika rudal balistik kembali memasuki atmosfer. Fase ini cukup rentan karena beberapa varian ICBM akan menyebarkan hulu ledak di fase ini yang akan sangat sulit untuk dibendung dan dicegat. Peluangnya pun tak lebih dari 50%. Dan metode ini hanya berlaku jika serangan ICBM dilakukan dalam jumlah yang terbatas. Tapi untuk serangan nuklir habis-habisan, di mana Rusia memiliki 1588 nuklir ICBM, dan ketika seluruh ICBM tersebut kemudian diluncurkan secara bersama-sama, pastinya akan meluluhlantakkan Amerika Serikat tak tersisa. Hal sebaliknya juga berlaku untuk Rusia. Ketika 1800 ICBM yang diluncurkan ke wilayah Rusia secara bersama-sama, pastinya akan menghancurkan Rusia. Dan faktanya tak akan ada pemenang saat perang nuklir penghabisan terjadi. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kemungkinan atau peluang untuk menghentikan intercontinental ballistic missile. Profesor Kardus dari sebuah silo Minutemen Amerika Serikat mengabarkan.